Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surahmayani dengan NIM 2204044501018. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan masa remaja dan masa dewasa. Berikut aspek tugas perkembangan dan permasalahan-permasalahan pada masa remaja dan masa dewasa tersebut. Yang pertama yaitu definisi remaja. Yudrik menyatakan bahwa remaja merupakan masa di mana seorang individu mencapai tingkat kematangannya, yang biasanya ditandai dengan matangnya organ-organ fisik atau organ-organ reproduksi, sehingga individu tersebut dapat berproduksi. Remaja merupakan suatu periode transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa awal, dan mencapai kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja merupakan suatu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dengan batasan usia antara 10 sampai 20 tahun, dengan menunjukkan perkembangan fisik, perkembangan psikologis, perkembangan sosial yang menuju ke arah kematangan. Dari masa peralihan tersebut, maka remaja menjadi relatif mandiri dalam beberapa aspek sosial maupun aspek intelektualnya. Remaja menurut Harlock dibagi atas 3 kelompok usia tahap perkembangannya, yaitu yang pertama early adolescence atau remaja awal, berada pada rentang usia antara 12 sampai 15 tahun. Masa ini merupakan masa negatif, karena pada masa ini terdapat sikap dan sifat negatif yang belum terlihat pada masa kanak-kanak, sehingga individu merasa bingung, merasa cemas, takut, ataupun merasa gelisah. Yang kedua yaitu middle adolescence atau remaja pertengahan. Dengan rentang usia 15-18 tahun, pada masa ini individu menginginkan atau menandakan sesuatu dan mencari-cari sesuatu tersebut. Individu juga merasa sunyi, merasa kesepian, dan merasa tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Yang terakhir yaitu late adolescent atau remaja akhir, berkisar pada usia 18-21 tahun. Pada masa ini, remaja mulai stabil dan mulai dapat memahami arah hidupnya. Remaja juga sudah menyadari apa tujuannya dan mempunyai pendirian tertentu berdasarkan suatu pola yang jelas. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan. Yang pertama, aspek fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, ataupun keterampilan motorik seseorang. Perubahan pada tubuh di fase remaja ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ reproduksi, serta fungsi-fungsi organ reproduksi tersebut. Perubahan fisik pada fase remaja terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi, maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan. Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif. Tahap operasi formal ada pada rentang usia 11 sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealis. Tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, individu juga sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, lebih idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem yang verbal. Pemikir operasional formal dapat memecahkan persoalan itu walaupun problem itu hanya disajikan secara lisan. Mereka memiliki kemampuan abstraksi. Pemikir operasional formal juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan dapat membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Selanjutnya, aspek perkembangan emosi. Perilaku dan sikap kita dalam kesehariannya secara umum didorong oleh perasaan-perasaan tertentu, seperti halnya perasaan sedih, perasaan senang, perasaan kecewa, atau berbangga hati akan sesuatu hal ataupun kondisi. Menurut Muslika dan Sigit, perlu ditekankan bersama bahwa emosi dan perasaan merupakan suatu hal yang berbeda antara satu sama lain. Walaupun demikian, arti keduanya itu tidak dapat dibedakan secara eksplisit atau secara tegas.
Hal ini dikarenakan pada kondisi tertentu secara afektif dapat dikatakan secara perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai sebuah emosi. Contohnya marah. Menurut Harlock, terdapat 3 tahap atau proses dalam perkembangan sosial. Yang pertama, berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial pastinya mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku apa saja yang dapat mereka terima. Untuk dapat bersosialisasi, maka seseorang itu tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, sehingga ia bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. Yang kedua, memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota tersebut dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan atau apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Yang ketiga yaitu memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan kelompok, seseorang harus dapat menyukai orang yang menjadi anggota kelompok atau aktivitas-aktivitas yang ada. Selanjutnya, aspek perkembangan moral. Untuk dapat menciptakan moral yang baik bagi seorang individu, khususnya dimulai dari anak-anak, yaitu menciptakan komunikasi yang harmonis antara individu yang ada, misal aspek sosial dan bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya seperti halnya antara orang tua dan anak. Kebanyakan ketika anak beranjak remaja atau dewasa, sedikit mengesampingkan ajaran-ajaran moral yang diakibatkan tidak adanya ruang komunikasi antara dirinya dengan orang tuanya sebagai guru pertama yang semestinya mereka itu terus memberikan pengajaran moral kepada anaknya. Kemudian kebutuhan akan agama pada remaja mungkin banyak tidak ada yang menyadari ketika mendengar bahwa mereka telah ada sejak lahir. Manusia telah membutuhkan agama. Kebutuhan remaja kadang-kadang tidak dapat dipenuhi apabila telah berhadapan dengan agama. Nilai-nilai adat Nilai-nilai dan adat kebiasaan, terutama apabila pertumbuhan sosialnya telah matang, yang kemudian dia dapat menguasai pikirannya. Pertentangan tersebut. Kemudian ada juga tugas dan masalah yang terjadi pada perkembangan remaja. Tugas-tugas yang dihadapi oleh remaja menurut Harlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka harus dapat mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya. Yang kedua, mereka harus dapat mencapai perannya sebagai pria ataupun wanita di lingkungan sosialnya. Yang ketiga, mereka harus dapat menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mereka mengharapkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mereka harus mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang keenam, mereka perlu untuk mencapai kemandirian emosional dari orang tuanya. Kemudian untuk permasalahan, tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas tersebut dengan baik. Menurut Harlock, ada beberapa masalah yang biasanya dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Yang pertama itu masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi atau kondisi di dalam rumah. Misal masalah khas remaja yaitu masalah sekolah, masalah di dalam rumah, masalah kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas-tugas ataupun nilai-nilai yang dianut oleh remaja. Yang kemudian yaitu masalah khas remaja. Masalah khas remaja ini merupakan masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti pencapaian kemandiriannya. Kemudian ada definisi perkembangan masa dewasa.
Orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan tugas pertumbuhan dan perkembangannya, dan dia telah siap untuk menerima kedudukannya di masyarakat bersama orang-orang dewasa lainnya. Sedangkan Hamuni menyatakan bahwa masa dewasa merupakan masa di mana seseorang telah menginjak usia menikah, dan karena itu mereka dianggap sudah dapat. Kemudian tahap perkembangan masa dewasa. Miftahul dan kawan-kawan mengemukakan bahwa tahapan perkembangan masa dewasa terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, periode dewasa awal, antara usia 18 sampai 40 tahun. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri, kemudian terganti pada masa dewasa awal. Identitas diri ini sudah didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Kemudian yang kedua, periode dewasa madya, antara usia 40 sampai 60 tahun. Pada masa dewasa madya, ini adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda ke usia menengah, yang berkisar antara. Kemudian, aspek perkembangan fisik masa dewasa. Tahap dewasa awal yaitu antara usia 20 sampai 30 tahun. Pada tahap ini, manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Individu yang tergolong dewasa awal ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Mereka memiliki peran. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif pada orang dewasa. Menurut Lekasius dalam Muhammad 2022, yang pertama yaitu tahap perolehan atau acquisitive stage. Yang kedua, tahap pencapaian atau achieving stage. Yang ketiga, sedangkan untuk aspek perkembangan sosial, menurut Santosa, hubungan sosial adalah salah satu hubungan yang harus dilaksanakan dan mengandung pengertian bahwa hubungan setiap individu menyadari tentang kehadirannya di samping individu lain. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara satu individu atau lebih, di mana tingkah laku. Kemudian aspek perkembangan moral. Tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral adalah melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah, tanpa harapan akan sesuatu imbalan atau pujian dari orang lain.
Secara potensial, tingkatan moral ini dapat dicapai oleh seorang individu pada akhir masa remajanya. Tetapi faktor-faktor dalam diri dan lingkungan individu juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian perkembangan moral. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan masa dewasa. Yang pertama, tugas perkembangan dewasa awal. Satu, memiliki suatu pekerjaan. Yang kedua, memilih teman hidup atau memilih calon suami ataupun calon istri. Yang ketiga, membesarkan anak dan mengelola rumah tangga. Yang keempat, yaitu mulai bekerja dalam suatu jabatan. Yang kelima, memikul tanggung jawab sosial. Keenam, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pemahamannya. Kemudian, tugas-tugas perkembangan dewasa madya. Yang pertama, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Kedua, penyesuaian diri terhadap perubahan mentalnya. Ketiga, penyesuaian diri terhadap perubahan minatnya. Keempat, penyesuaian. Kemudian yang terakhir yaitu masalah pada masa dewasa. Masalah kehidupan keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem yang bergerak dan saling berinteraksi antara sesama anggota keluarga lainnya. Interaksi yang tercipta akan menampilkan berbagai sikap dan reaksi, dan terkadang sikap yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh sesama anggota keluarga. Nah, ketidaksesuaian inilah yang nantinya akan menjadi sebuah celah untuk dapat menciptakan sebuah masalah dalam kehidupan keluarga. Kemudian kesepian. Kesepian adalah suatu perasaan yang negatif, di mana seseorang individu merasa gelisah dan merasa terasingkan. Hal ini biasanya dikarenakan kurangnya rasa keintiman dengan orang lain, serta rendahnya kualitas hubungan sosial. Kesepian yang dirasakan dibagi menjadi dua, yakni kesepian sosial dan kesepian emosional. Kesepian ditandai dengan perasaan sedih, melankolis, kurangnya motivasi, dan tidak berharga, yang semuanya membuat sulit untuk membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, post-power syndrome. Post-power syndrome adalah gejala pasca kekuasaan. Gejala ini umumnya terjadi pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau menjabat suatu jabatan. Namun ketika sudah tidak menjabat lagi, seketika itu menjadi gejala kejiwaan yang membuat emosinya kurang